senang sekali saya Kak Rose. Hari ini bisa menemani Anda secara live lagi di studio Ruby No Secret. Komplit ya hari ini, ada Daniel di pojok sana dengan lagu-lagunya yang akan menemani kita. Kita ke pojokan dulu seperti biasa ya, kita hangatkan, kita panaskan suasana ini. Di pojokan untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Seminggu kemarin saya pergi banyak tuh yang di Karos. Kenapa pergi banyak sekali berita-berita hangat dan panas yang harus dibahas hari ini. Oke, kita ke pojokan ya. Apa yang lagi panas di hari belakangan ini ya, 2 hari yang lalu deh ya. Ini kan kemarin harusnya tanggal 6 itu Bilar dipanggil untuk menjalani pemeriksaan gitu terkait laporan dugaan KDRT ya yang dilaporkan oleh Lesti, tapi dia nggak bisa datang. Alasannya adalah karena mengalami gangguan psikis karena dibully oleh netizen dan lain sebagainya. Udah dibully sama netizen, gelarnya sebagai gorgeous dad ditangguhkan. Terus habis gitu ada himbauan juga supaya pelaku KDRT jangan diberi tempat di media-media televisi begitu ya gitu ya. Makanya dia stres gitu. Tapi 2 hari yang lalu, which is itu berarti tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Tanggal 6 dia nggak bisa datang katanya gangguan psikis. Tanggal 6 ada netizen yang screenshot bahwa dia sempat berkomentar di Instagramnya Ricardo Sinaga atau Dodo Leslar namanya gitu ya. Dia dulu adalah manajernya Rizky Bilar gitu ya. Ada tuh tangkapannya ya. Nah ini di postingan ini nih di komennya ya. Postingannya Ricardo Sinaga, captionnya aku mau baca captionnya Ricardo Sinaga dulu coba. Captionnya adalah gini, ini diposting 2 hari yang lalu ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu gitu. Ada peribahasa yang artinya mencelakakan, penipu dan berkhianat terhadap teman atau keluarga atau kerabat sendiri. Apakah peribahasa tersebut gitu? Ini ada tebak-tebakan sebenarnya ya, tapi tidak ada yang menjawab tebakan ini gitu ya. Yang ada malah komentarnya Bilar yang di screenshot ya, diduga ini adalah komentar Bilar gitu karena gini deh, tapi komentar ini sudah dihapus. Ini diposting 2 hari yang lalu. Bunyinya adalah begini, alah pansas kau, kayak tahu kejadian sebenarnya aja kau. Dulu aku dekat Lesti kau larang-larang, kau bilang gak level aku, munafik kau katanya gitu ya. Nah ini kalau dilihat ada beberapa netizen juga yang kemudian membalas seakan-akan membalas komentarnya komentar yang diduga Rizky Bilar itu karena dipostingnya juga 2 hari yang lalu walaupun berita itu baru naik hari ini di Lambe Turah ya. Nih ada yang bilang gini, bisa balas komentar orang lain gini kok kata pengacaranya kena gangguan psikis, berarti pengacaranya bohong dong katanya gitu ya. Sabar, ada yang ngasih sabar. Ini tanggapan setelah mereka lihatnya 3 menit tuh. Ini komentar yang di screenshot oleh netizen ya. Kalau di scroll lagi di bawah itu banyak sekali juga yang gini, hey Bilar, di tag gitu ya. Baca nih komennya, banyak yang marah-marah juga akhirnya ke Rizky Bilar. Ada lagi komentar netizennya, ada yang belain tapi ada yang belain. Yang belain ada nggak? Ini yang belain. Psikis terganggu tapi masih mainan medsos, itu masih komentar yang tadi. Yang menarik juga yang perlu kita highlight adalah ada yang meminta komentarnya Farhad Abbas ya. Ada media yang minta komentarnya Farhad Abbas. Ini memang Farhad Abbas memang orang yang terkenal kalau dia memberikan komentar itu menggelitik ya. Komentarnya adalah begini salah satunya ya. Baca. Tahu dirilah suaminya ganteng. Ini yang dia yang dikutip coba. Yang dikutip. Nah, kalimat yang dikutipnya. Ya, kata dia gini. Dia panjang lebar sih ngomongnya, tapi yang dikutip ini ya. Ya buat perempuan juga jangan terlalu kasar, apalagi kalau perempuannya dapat suami yang ganteng. Tahu dirilah, suaminya lari ke wanita lain atau selingkuh, kata Farhad Abbas. Demikian katanya. Sangat menarik ya. Wahai laki-laki yang merasa dirinya ganteng. Ini komentar aku ya. Tapi bergantung sama perempuan kaya. Kerja, cari duit pun nggak bisa, cuci piring nggak bisa, malah main tangan bisanya. Gitu. Itu komentar untuk laki-laki yang merasa dirinya gantung dan bergantung pada wanita kaya ya. Dari aku, Penny Rose. Komentar netizen untuk Farhad Abbas. Ada banyak ya yang komentar Señorita Esperanza salah satunya. Ini dia komentar di akun Lambe Turah yang mencuplik komentarnya Farhad Abbas itu ya. Duh, tetangga gue lagi hajatan tuh bang, kalau butuh panggung mah katanya gitu ya. Ada lagi komentar dari Bobby Tince juga sama ya. Di rumah aku banyak wig udah jarang dipakai. Kali aja mau dipakai manggung sekalian om gitu. Ada lagi komentar netizen? Ada lagi komentar netizen? Enggak ya. Tapi aku juga mau meng-highlight beberapa komentar netizen yang masih mendukung. Ada nggak sih? Karena aku udah minta tuh. Nih, gini. Semangat Rizky Bilar. Ini ada komentar netizen yang masih mendukung Rizky Bilar ya. Wajarlah seorang pria tak luput dari khilaf katanya gitu. Dan tempatnya salah. Mungkin Rizky Bilar di lobi
Hobi apa nih? Lagi membahas masalah endorse atau kerjaan. Ya kita sebagai netizen harus dituntut sangka baik dan cepat-cepat sembuh buat Lesti. Ambil hikmahnya saja dan maafkan keselah suami tercintamu, katanya gitu. Terus dia ketawa sambil keringetan gitu ya. Karena mungkin dia tahu dia bakal dibully oleh banyak orang ya. Oke, namanya manusia memang tempatnya salah gitu ya. Tapi kalau udah tahu namanya manusia dan salah, ya harus minta maaf gitu. Kalau dia masih tidak sadar bahwa memukul perempuan itu adalah salah, maka ya gimana cara maafinnya? Minta maaf aja enggak ya. Tapi ya sekali lagi, memaafkan itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Artinya kita bisa berdamai sama diri sendiri. Tapi ya untuk orang yang masih belum sadar kesalahannya, ya baiknya sih jaga jarak ya. Takutnya terulang lagi gitu. Apa kata sahabat Lesti? Ada Siti Rahmawati yang sempat juga ditanya wartawan komentarnya begitu ya. Siti bercerita bahwa ada beberapa waktu yang lalu Lesti sempat bertanya pertanyaan andai-andai, sehingga itu membuat dia bertanya-tanya apakah sebetulnya masalah ini yang seperti ini KDRT pernah terjadi sebelumnya gitu. Kita lihat dulu profilnya Siti Rahmawati berikut ini. Siti Rahmawati, penyanyi berusia 41 tahun yang menjuarai ajang pencarian bakat dangdut tahun 2004 ini menikah dengan Cham Junet Park pada Juni 2011 dan dikaruniai satu anak bernama Elif Kayla Park berusia 9 tahun. Adik pedangdut Cici Faramida ini bolak-balik Indonesia-Turki lantaran sang suami tinggal di Turki sedangkan sang anak sekolah di Indonesia karena pernah dibully saat sekolah di Turki. Bungsu dari 5 bersaudara ini 1 Oktober lalu memposting video memeluk Lesti Kejora dengan caption doa dan semangat setelah isu KDRT dan perselingkuhan yang dialami Lesti dari Rizky Bilar. Siti yang sudah dianggap kakak oleh Lesti ini mengaku kalau sebelumnya Lesti pernah cerita soal kelanjutan rumah tangganya dengan Rizky Bilar, namun Siti merasa banyak yang ditutupi oleh Lesti. Benarkah saat ini Lesti sedang umroh bersama keluarganya mencari jawaban terbaik tentang rumah tangganya? Dan benarkah Rizky Bilar telah memberikan talak 1 saat pertengkaran kemarin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Makanya ada permasalahan lain yang Oke baik. Sudah on air kita ya. Baik, kita sudah bersama dengan Siti. Ya, ini ada postingannya Siti juga. Ini banyak sahabat-sahabat Lesti, orang-orang yang tahu bagaimana Lesti membangun karirnya dari bawah ya, dari ajang yang sama juga ya Siti ya, gitu ya. Kakak tahu Dede kuat, semangat sayang, Allah akan memberikan jalan terbaik untuk Dede Lesti dan keluarga gitu ya. Ini juga di tag ke ayahnya Lesti dan ke Lesti juga. Kamu dekat sekali memang ya dengan Lesti keluarganya, ayahnya. Jadi sejak si Lesti itu ke Turki, lagi itu sama-sama Bilar ya, dan keluarganya juga. Dari situlah kita mulai dekat gitu. Jadi sering komunikasi sama Lesti, sama ayahnya, sama orang tuanya terutama gitu. Karena memang ayahnya Lesti ngefans banget sama Siti. Jadi dia bener-bener dia bilang dari dulu gimana caranya bisa ketemu Siti, ternyata ketemunya malah di Turki. Sejak itulah makanya hubungan juga semakin dekat, komunikasi lancar, intens gitu. Tapi Siti sendiri ketika mendengar ada laporan dari Lesti, laporannya adalah tentang KDRT juga. Kalau dari polisi juga tulisannya. Aku sih nggak dapat laporan dari Lesti, justru dapatnya dari media kan. Dari media. Ketika kamu mendengar itu sebetulnya kaget. Responnya aku ya pasti kaget gitu. Percaya nggak percaya sampai seperti itu. Tapi kan Siti juga nggak bisa langsung percaya karena kan memang harus ada apapun harus ada konfirmasinya gitu. Cuma pada saat itu yang Siti lakukan adalah langsung coba menghubungi ayahnya karena memang dekat. Dan Siti juga nggak mau terlalu banyak bertanya, hanya benar bahwa Lesti itu di rumah sakit gitu dan kondisinya seperti apa dan semoga Lesti kuat ya ayah gitu kan, ngasih semangat. Terus kata ayahnya, alhamdulillah Neng ya masih di rumah sakit, terima kasih atas doanya, doain terus ya Neng. Jadi sebatas itu gitu sebatas ya. Itu aja. Tapi kamu sendiri sebagai teman gitu ya, kaget bahwa ada laporan KDRT, ada dugaan perselingkuhan, itu kaget? Kaget banget. Nah, tapi sebelumnya nih ada artikel juga, Lesti curhat ke Siti sebelumnya ada. Nah ini yang perlu kita tanya gitu. Pernah waktu itu kamu cerita, Lesti pernah cerita pertanyaan berandai-andai. Nah, jadi kalau ngelihat di Instagram Siti tuh kan Siti ada tuh foto sama Lesti. Kalau ngelihat di bawah capture Oktober ya, itu lihat di situ ada capture, ada tagnya juga wanita kuat, wanita tangguh. Artinya memang pada saat Siti ketemu dengan Lesti, kelihatannya is fine, good aja gitu kan, nggak ada masalah apapun. Cuma pas gini, gimana Lesti, kamu bahagia gitu kan? Tapi dia hanya tersenyum, tapi mata tuh nggak bisa bohong.
lah gitu. Oh mungkin ada sesuatu, cuma dia nggak bisa ngomong karena pada saat itu kan memang berdua sama Bilar, dan Bilar pun sibuk pada saat itu untuk mengerjakan kontennya. Jadi Siti ngobrolnya lebih banyak ke ayahnya, ya seputar yang umum-umum aja. Setelah Siti ke Jakarta dan baby L-nya sudah lahir, Siti ditelepon, Ted, kakak ada di mana, di Turki apa di Jakarta? Ada di Jakarta. Dia bilang, kak mau ketemu. Oke, akhirnya kita ketemu. Pada saat itu ketemulah Siti di Pondok Indah waktu itu. Dari situ langsung kita ngobrol dan sharing. Percaya, kaget juga sih, ternyata memang ada masalah dalam rumah tangganya, cuma itu sangat privacy sekali. Jadi Siti juga nggak mau terlalu ikut campur ya ke dalam itu, hanya memberikan semangat dan juga memberikan, kita sebagai udah seperti kakak ya, jadi hanya memberikan sharing aja seperti apa masukan yang terbaik buat Lesti, harus dipikirkan lagi hal-hal yang lainnya, hanya sebatas itu. Tapi ya lumayan rumit ya. Gitu. Dia pasti bertanya-tanya ke kamu juga ya, sebagai ya orang yang sudah menikah gitu, LDR gitu. Apa yang dia tanya sebenarnya? Ingin belajar apa dari seorang Siti Lesti? Ya karena dia baru nikah juga gitu. Ini gimana ya kalau misalnya aku tuh punya masalah seperti ini gitu loh. Gimana harus aku tanggapinnya gitu. Aku sih sempat gini, Lesti harus ada orang yang bisa diberikan kayak semacam advice gitu, nasihat. Karena kalau aku kan memang tinggalnya kan bolak-balik aja gitu, nggak bisa intens gitu kan. Apalagi juga sama-sama sibuk juga. Jadi buat Siti memang harus ada orang yang bisa itu. Orang ahli? Bukan ahli sih sebenarnya, bisa juga teman. Kan Lesti banyak sekali ya sayang ya. Sayang sama dia banget. Kan salah satu orang yang memang kayak dianggap seorang orang tua, itu kan Ibu Siwi. Jadi aku bilang coba gitu loh, dan aku juga sempat ngobrol sama ibu. Aku bilang, Bu tolong ya selalu Lesti tuh sama-sama dinasihatin segala macam. Oh ya Sid, gitu loh. Oke. Jadi seperti itu. Tapi yang dia curhatkan itu, kan kamu bilang berita tentang KDRT, tentang perselingkuhan itu kamu kaget. Iya. Berarti pada saat cerita tidak ada itu. Nggak ada hal seperti itu yang diceritain. Jadi ada masalah lain lah yang. Jadi ada masalah lain sebetulnya masalah yang lain. juga dia Memang ingin itu. tahu, masih ingin tahu Iya, gimana jadi triggernya mungkin. cara jalan keluarnya. Iya. Wow, berat ya. Berat ya, makanya sekecil itu gitu ya. Anak yang aku wawancara Lesti itu dari dia kecil banget. Iya. Waktu dia baru mulai, baru menang. Aku bilang, kan kalau ngomong kan suaranya gitu. Begitu nyanyi suaranya powerful sekali. Iya. Karena kan kalau buat Siti memang dia bagus itu, bisa sharing ke siapapun karena dia kan baru ya. Maksudnya baru rumah tangga, muda, jadi pengen tahu gimana sih ya kalau misalnya punya masalah seperti ini, gimana sih punya masalah seperti ini. Jadi buat Siti ya Siti hanya kasih sharing aja yang terbaik, tetapi juga coba siapa yang Lesti deket, coba dikasih kayak seperti orang tua gitu. Bisa dikasih solusi atau bisa membantu menyelesaikannya? Iya. Membantu menyelesaikannya? Iya. Jadi menurut kamu Ibu Siwi bisa membantu menyelesaikannya? Nggak tahu ya, mungkin karena misalnya kedekatan yang aku lihat gimana dia seperti selalu ibu dan iya anak. seperti ibu dan anak, luar biasa kedekatannya. Jadi ya buat Siti ya Siti percaya karena dia lebih pengalaman daripada Siti. Oke, ini ada lagi nih Mami Iza Sega ya. Ini Iza Sega juga sempat diduga-duga apa ini. Tapi kemarin dia diwawancara di vlognya Uya Kuya begitu ya. Lalu dia bercerita apa yang dia dengar tentang kejadian pada hari itu. Sehari sebelum Lesti melaporkan dugaan KDRT begitu ya. Ini yang diceritakan Iza Sega berikut ini. Ada lagi yang tentang handphone 2, 3. Yang mana tuh? Ada di yang cerita siapa handphonenya 3? Dari Mbak Isanya kami. Oh, ada cuplikannya nggak? Nggak ada yang bisa. Oh, nggak ada di sini. Ada cerita juga bahwa kalau kamu sendiri nih, kalau kamu ya Siti, ada pasangan kamu punya handphone 3. Kamu hanya tahu 1, yang kamu tahu passwordnya cuma 1, yang 2 lagi nggak tahu gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Ya dari awal kita harus sepakat, apapun itu harus terbuka. Oke. Iya, jadi kalau misalnya mau berhubungan dan mau serius, otomatis apapun itu harus terbuka.
kalau seandainya nih handphone yang satu lagi yang kamu nggak pernah tahu, yang kamu nggak tahu passwordnya, tiba-tiba ting gitu ya. Oh, harus tanya. Oh, harus tanya ya. Harus tanya. Emosi nggak tapi? Enggak lah. Enggak lah. dengan Kamu nggak sikap boleh buka dewasa. handphone itu tiba-tiba ting ada WhatsApp dari perempuan lain. Ya otomatis harus tanya ini siapa gitu loh. Jadi karena makanya bingung kalau tiba-tiba misalnya ada, karena kehidupan aku nggak kayak gitu. Jadi apa? Jadi aku bingung. Ini ditanya, jadi, ditanya. Kalau misalnya itu ya dari awal dulu kita harus open apapun itu. Jadi kalau misalnya open ya terbuka, buka silakan, nggak buka. Oke. Iya. Kalau kamu pendapat kamu ini kan ya Ini siapa nih? Ini pengacaranya Rizky Bilar ya. Oh, iya. Dia bilang bahwa banyak lah gitu yang dia dia katakan. Dia katakan bahwa sebenarnya kalau dari pihak Rizky sendiri kaget terhadap laporan KDRT karena dia merasa bahwa pada saat terjadi cekcok begitu ya, sebenarnya sudah diakhiri dengan suasana yang kondusif, yang damai begitu. Jadi bingung Bilar kenapa tiba-tiba ada laporan. Dia menduga ini karena cerita ke gitulah ya orang yang tidak tepat begitu kan. Kemudian juga ada cerita juga nih dari pengacara yang mengatakan bahwa memang Rizky Bilar sempat menyatakan talak 1 di malam itu. Banyak sekali terjadi di malam itu ya. Pusing sekali cerita. Ini satu pengacara yang mengatakan bahwa Lesti itu umroh izinnya hanya lewat WhatsApp begitu ya, gitu. Kita terdiam, jadi izinnya lewat gimana ya? Istrinya izin umroh. Kan Lesti Istri umroh nggak nih izin sekarang. umroh. Ya kan lagi ada masalah. Iya, padahal Emang izin tapi lewat WhatsApp. Bener izin. Itu udah salah satu tindakan yang baik loh udah. Menurut kamu ya? Ya menurut aku Nah ini ada laporan kasus masih berjalan. masih gitu. berjalan gitu. Aku agak bingung itu bener apa enggak. Apa yang benar apa enggak? Itu izin. Maksudnya menurut kamu? Ya aku nggak tahu makanya. Oh iya, itu kamu nggak tahu bisa komentar. Itu pengacaranya ngomong loh. Pengacaranya. Berarti kan dari Bilarnya ya, memang ada izin, tapi lewat WhatsApp. Kalau aku ya, aku mah pergi aja. Ini kan dalam kondisi Salah ya, aku nggak bisa dicontoh. Mohon maaf. Aduh ya ini memang kondisi. Sebenarnya kita kondisi ini kenapa kita bahas? Bukan bermaksud mencampuri ya, tetapi masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik yang terjadi pada laki-laki atau menjadi pada perempuan. Ini adalah saat yang baik bagi kita untuk bisa belajar begitu ya. Betul. Belajar apa sih sebaik yang perlu kita lakukan. Kita perlu belajar juga ada hukum yang melindungi gitu ya. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan gitu ya, apakah mau lanjut, apakah mau udahan, atau kamu apa begitu. Ini adalah salah satu hal yang kita bisa belajar apa yang bisa kita lakukan kalau kita menghadapi di situasi yang sama gitu ya. Kalau Lesti setelah dia di rumah sakit menyembuhkan luka-lukanya begitu ya, dia langsung memutuskan untuk berangkat beribadah umroh gitu ya. Ada videonya dan ada juga komentar Siti ketika melihat Lesti berpelukan dengan ayahnya. Ya. Kita lihat yang berikut. Sedih. Kamu lihat, kamu tahu ayahnya, ibunya Lesti. Lihat. Siti lihat sih tindakan langkah Lesti untuk pergi umroh itu semata-mata sebenarnya untuk menyembuhkan psikisnya dia, ya. Dia mohon ketenangan gitu, karena kalau kondisi yang terjadi sama Siti pun sama. Siti ingin menenangkan diri dengan cara seperti Lesti, ibadah. Cuma itulah kekuatan kita, kekuatan mental kita ada di situ. Healingnya seperti itu. Siti kenal banget dengan ayahnya dan mamahnya yang luar biasa lembut dan sangat sopan sama semua orang gitu kan. Dan Lesti pun juga sangat menghargai orang gimana gitu. Jadi buat Siti jaga Lesti buat orang tua, ayah, mama, karena memang dan Siti tahu Lesti tuh kuat. Dari pembicaraan terakhir Siti sama Lesti, Siti bisa lihat bahwa oh ya Lesti kuat kok. Karena dari cara berpikir dia pun, Siti udah bisa ngelihat bahwa dia punya prinsip. Dia punya prinsip. Punya prinsip. Apa satu prinsip yang bisa kamu tangkap dari pembicaraan terakhir bersama Lesti? Prinsip dia apa? Dalam hal apapun, jika itu ada hubungan dengan orang tua, pokoknya Lesti itu tetap nggak bisa, pokoknya kayak gini. Yang penting orang tua dulu. Jadi mengutamakan orang tua. Ya. Oke.
Nah, ini kan kita nggak tahu ya Lesti memutuskan apa begitu ke depannya. Gitu. Seandainya akhirnya Lesti memutuskan untuk ya mencoba lagi rumah tangga ini gitu ya. Apa nasihat kamu untuk mereka berdua? Kan kalau sebelum nikah aja banyak sekali nasihat-nasihat ke Bilar ya. Aku sih jarang ngobrol sama Bilar ya. Karena memang setiap ketemu juga nggak pernah ngobrol sama Bilar, pasti sama Lesti. Kenapa terus. kamu nggak pernah ngobrol? Karena dia sibuk sama konten kan. Oh, sibuk sama konten. Oke. Waktu di Turki pun sibuk sama konten sama. Jadi ya buat Siti juga ya nggak masalah gitu kan. Kalau buat Siti, cuma kalau memang itu terjadi kan itu berarti ada alasan yang sangat kuat. Nasihat kamu untuk menguatkan Lesti apa? Kalau seandainya itu yang menjadi pilihan. Harus kuat. Harus kuat. Tahan banting. Tahan banting. Oke. Karena ya Lesti lah yang harus bisa memutuskan ya. Kita hanya bisa mendoakan, memberi semangat gitu kan, dan juga memberikan advice yang positif ya buat keduanya sebenarnya ya, keduanya. Dan bagi yang memang merasa dia misalkan ada sesuatu yang bertindak, harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dengan menerima resiko yang ada. Jadi jangan takut. Ya, itu untuk nasihat untuk aku. Kalau untuk Lestinya, Lesti tahu yang terbaik seperti apa. Dan keputusan Lesti, Kak Siti yakin itu yang terbaik buat keluarga. Kamu sempat komentar kalau orang-orang yang melakukan kekerasan, KDRT atau adalah, kamu nggak bingung gitu, nggak bisa mendeskripsikannya. Iya. Itu orang atau apa sih gitu? Ya, karena ya memang jangan kan binatang aja punya hati nurani kan, untuk ngelindungin anaknya, gitulah. Apalagi seemosinya orang gitu. Kalau sampai berkali-kali itu sih udah karakter ya jadinya ya, sifat yang memang harus. Kalau untuk Lesti ya harus dihindarkan gitu. Harus dihindarkan, kalau enggak bahaya. Kalau nggak bahaya. Oke. Ya, aku punya beberapa teman yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, begitu ya. Memang beberapa di antara mereka tidak langsung melapor atau tidak langsung bisa mengambil keputusan pada saat pertama kali menghadapi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya, begitu. Karena ada banyak sekali perasaan yang berkecamuk, perasaan nggak percaya, kayak nggak nyata, ketakutan. Bahkan beberapa di antaranya ketika mengalami kejadian itu berada di ambang antara hidup dan mati. Oh Gitu ya. Betul. Rasanya kayak mau mati gitu. Tapi tetap ketika sudah harus dihadapkan mau lapor atau enggak, itu bingung sekali gitu ya. Karena banyak sekali yang dipertimbangkan. Betul. Ada perasaan malu, takut, Iya. rasa bersalah, Iya. macam-macam gitu. Iya. Macam-macam. Apalagi punya anak ya. Apalagi punya anak gitu ya. Tapi ketika memutuskan untuk melanjutkan, dari teman saya ya yang mengalami itu, KDRT-nya tidak berhenti, tetapi terjadi lagi dan lagi. Bahkan ketika memutuskan untuk berpisah, itu adalah sebuah perpisahan yang tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Ya. Gitu ya. Jadi dukungan untuk siapapun di luar sana yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kita mungkin barangkali orang mudah gampang mengatakan udah cerai aja, putus aja. Ya. Banyak sekali hal yang mereka hadapi, cari pendampingan. Baik secara psikologi, secara hukum yang mengerti sekali bagaimana caranya untuk bisa, yang pertama selamatkan diri sendiri. Ya, betul. Karena dengan kita selamat, kita bisa melindungi anak-anak kita. Ya. Kita bisa melindungi orang-orang yang kita sayang. Betul. Siti, terima kasih banyak. Sama-sama. Setelah berikut ini ada beberapa bintang tamu lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi News.